Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini, saya akan share terkait sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang atau sebagian kalangan itu apa ini? Makanan apa ini gitu. Yup, ini dia. Saya akan sharing tentang GRAMMAR yang kalau kita rangkai kita sebut dengan pusing. Kenapa bisa GRAMMAR yang merupakan grammar tapi reverse to pusing? Ya karena memang bagi sebagian orang ya grammar adalah sesuatu yang memusingkan. Termasuk saya pada dulu kala yang waktu kecil tuh ngerasa belum terlalu well educated tentang grammar, merasa bahwa grammar adalah sesuatu momok tersendiri bagi teman-teman pelajar yang ingin belajar bahasa Inggris, yang ngerasa bahwa bahasa Inggris tuh harus saklek banget dengan adanya grammar ini. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman, kita harus dari saya itu meminta kepada kalian semua bahwa sebelum belajar grammar ini kita harus change our mind. Kita harus istilahnya itu menanamkan pada diri kita, pada pikiran kita bahwa grammar is just a piece of cake, adalah sesuatu yang mudah. It is easy thing. Kalian harus berpikir bahwa grammar adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang asyik. Jadi insya Allah kalau kalian mikirnya bahwa grammar itu adalah sesuatu yang mudah dan sesuatu yang asyik, insya Allah kalian akan bisa menerima ilmu terkait dengan grammar ini dengan lebih mudah. Jadi kalau kalian muslim ya bismillahirrahmanirrahim, take a deep breath, dan niat insun istilahnya itu ya, memantapkan hati bahwa grammar adalah memang sesuatu yang mudah gitu. Jadi insya Allah kita akan belajar grammar dengan mudah. Oke, langsung saja ya kita mulai. Jadi grammar itu apa sih? Nah, grammar kalau menurut para ahli itu disebut sebagai suatu sistem ketatabahasaan gitu. Jadi kalau dengan adanya grammar itu ya namanya sistem kan berarti mengatur sesuatu agar stay on the track gitu ya. Jadi dengan adanya sistem ini kita jadi ada pakemnya, ada kalau dalam pekerjaan tuh SOP, Standard Operational Procedure gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dapat kita jadikan pegangan gitu bahwa kalau kita ngomong bahasa Inggris ya, kalau kita nulis ya ada pakemnya yang disebut dengan grammar itu tadi gitu. Jadi grammar itu teman-teman bagian dari bahasa ya, atau part of language ya. Jadi karena dia bagian dari bahasa, yang namanya bahasa itu kan awal mulanya nenek moyang kita, yang Nabi Adam alaihissalam, atau yang mempercayai atau orang-orang setelah itu kan, cara the way of communication kan berbeda-beda ya. Yang awal-awalnya mungkin dengan menggunakan bahasa isyarat kayak gitu, kemudian timbullah bahasa yang diucapkan gitu, like that, atau ya kita tahu lah bahwa memang bahasa bahasa lisan itu kan berkembang dari waktu ke waktu, dan kita tahu bahwa di belahan dunia manapun bahasa itu kan berbeda-beda. Not talk about in this world, bahkan di Indonesia saja itu bahasa itu sudah berbeda-beda. Ada bahasa Jawa yang kayak Sugeng Injing, selamat pagi, bukan selamat pagi, selamat pagi bahasa Indonesia, apa ya bahasa Jawanya keluar, ya gitu-gitulah pokoknya. Bahkan even in bahasa Jawa itu pun dibagi-bagi ya. Maksudnya bahasa Jawa yang ada area Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, itu sudah berbeda-beda. Ada bahasa yang halus banget, ada bahasa yang biasa atau kasar kayak gitu. Sudah
macam-macam. Yang namanya bahasa itu memang macam-macam gitu. Jadi dilihat lingkungannya atau tempat kita berada gitu. Dan ngomong kita karena kita ngomong soal bahasa, ada grammar ini masuk dalam bahasa apa sih? Nah, jadi secara umum teman-teman, yang namanya bahasa atau language itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada spoken language. Sorry ya kalau tulisannya jelek. Yang kedua adalah written language. Dan yang ketiga, coba tebak yang ketiga apa? Hah? Ada yang bilang apa? Yang ketiga adalah sign language atau bahasa isyarat. Sorry. Nah, jadi secara umum language atau bahasa itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada spoken language, ada written language, dan juga ada sign language gitu. Dan grammar itu ada di komponen mana? Kira-kira kalau kalian coba tebak gitu. Ada di spoken language kah? Ada di written language kah? Ada di sign language kah? Yap, ya, kamu yang ngomong bahwa masuk dalam written language adalah benar. Jadi memang kalau grammar itu secara intisarinya itu masuk dalam written language ya teman-teman, kayak gitu. Nah ngomong-ngomong karena grammar itu masuk dalam bahasa tulis, jadi untuk topik kali ini pada channel dan apa istilahnya konten kali ini saya akan membahas tentang bahasa tulis atau written language. Nah, oke. Written language. Written language itu dibagi atau istilahnya kalau kita ngomong tentang written language itu komponen-komponen itu apa saja sih? Nah, ada yang sudah tahu belum? Nah, bagi yang belum tahu, jadi komponen dari bahasa tulis yang merupakan rumah dari grammar ini ada 5. Nah, ada 5 ini yang pertama apa coba? Komponen dari bahasa tulis yang paling kecil adalah alfabet. Nah, alfabet adalah komponen dari bahasa tulis yang paling kecil. Jadi alfabet itu contohnya ya ada A, B, C. Kalau di bahasa Arab ada alif, ada ba, ada ta gitu ya. Kalau di bahasa Jepang ada huruf hiragana, huruf katakana. Kayak gitu-gitu ya. Aku juga lupa ya, semi-semi lupa. Ya gini lah, ada apa ya? Kalau ada bahasa Jawa juga. Nah, bahasa Jawa ada tulisannya juga saya lupa. Waduh, ini namanya orang Jawa, nggak tahu Jawanya nih. Sudah lupa sama bahasanya sendiri lah. Ini salah satu yang kadang saya sendiri tuh menyayangkan, sedih gitu ya, karena kita itu asli orang mana dan nggak tahu bahasanya kita sendiri kayak gitu ya. It is very sad ya, sad thing, ironic, benar-benar ironis ya teman-teman. Jadi ini adalah alfabet, komponen bahasa tulis yang paling kecil. Nah, dari alfabet ini kira-kira yang kedua apa coba? Jadi kalau kita ngerangkai alfabet itu jadi apa? Iya, jadi apa? Iya, jadi word atau kata. Jadi komponen bahasa tulis yang kedua adalah kata. Nah, kalau kalian ngobrol soal kita bahas kata nih, contohnya apa? Ya, ada drink, ada makan, ada apa-apa dan selanjutnya suun.
suun, so on. Ya, itu ya. Jadi itu adalah komponen dari bahasa tulis yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Kalau kita ngomong kumpulan dari kata gitu, apa? Kalimat. Bener nggak? Bener nggak ya? Mohon maaf, tapi salah. Apa coba? Kalau kumpulan dari kata nih, masih kurang tepat kalau kalimat. Yap, ada yang bilang phrase. Nah, yang namanya phrase ini adalah kumpulan dari kata. Ada non phrase, ada adjective phrase, ada adverbial phrase, ada prepositional phrase, dan juga masih lain-lainnya juga kayak gitu. Jadi kita udah bahas 3 nih, ada alphabet, ada word, ada phrase gitu. Kemudian yang keempat nih, ayo pasti lebih mudah nih ya. Kalau ada frase atau kombinasi dari frase dan word, itu disebut apa coba? Ada yang bilang kalimat atau sentence? Kurang tepat. Nah, apa tuh? Maksudnya komponen yang lebih sederhana dari kalimat. Saya hapus dulu ya, sambil kalian mikir. Dan yang keempat adalah ya, ada yang bilang itu tuh clause ya. Bener, clause. Jadi yang namanya clause atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan klausa adalah rangkaian kata yang terdiri atas subjek dan juga verb atau subjek dan predikat yang tidak diakhiri dengan tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir itu apa aja sih? Ada titik atau dot, ada tanda tanya, ada question mark, ada tanda seru atau exclamation mark. Jadi ada 3 ya, ada titik, ada tanda tanya, ada tanda seru. Itu adalah tanda baca pengakhir. Nah, contohnya ketika saya makan. Nah, ini nggak ada titiknya nih, nggak ada komanya nih, nggak ada tanda serunya nih. Sorry, bukan koma, tanda tanya nih. Ya iyalah, bukan kalimat tanya. Nggak ada tanda serunya nih. Nah, itu disebut dengan clause. Nah, yang kelima udah semuanya pasti bisa lah. Yang terakhir pasti adalah yes, kalimat atau sentence. Mohon maaf ya teman-teman kalau dalam pengucapan saya itu kadang mixing ya antara British style atau American style. Jadi kalau sentence dalam bahasa Inggris itu kan lebih apa ya, kalau kita pengucapannya atau pronunciationnya itu kan lebih saklek gitu, sentence kayak gitu. Tapi kalau di bahasa American itu kan lebih light, lebih ringan gitu kayak sentence. Kadang jadi saya itu ngomongnya kadang sentence, jadi mohon maklum dan mohon dipahami ya teman-teman. Jadi bedanya antara clause dan sentence tadi ya, ada dan tidaknya tanda baca pengakhir. Jadi kalau sentence ada saya makan, ada titiknya, ada tanda serunya, atau kalau kalimat tanya ada tanda tanyanya, dot, exclamation mark, and question mark. Nah itu teman-teman, jadi komponen bahasa tulis itu ada 5 ya. Tadi yang pertama ada alphabet, kemudian ada word, kemudian ada phrase, kemudian yang keempat ada clause, dan yang terakhir ada sentence. Nah saya rasa itu dulu ya teman-teman untuk sharing atau berbagi kali ini terkait dengan grammar awal-awal ini. Jadi kalau kalian pahami yang tadi tentang komponen bahasa tulis itu ya tentang itu, jadi grammar itu masuk dalam dalam ranah komponen bahasa tulis gitu. Jadi saya cukupkan dulu untuk konten kali ini. Kita akan bahas grammar lebih jauh lagi setelah ini insya Allah, dan tetap semangat untuk belajar grammar. Pikirkanlah bahwa grammar itu adalah memang sesuatu yang mudah. It is easy thing, just piece of cake.
just piece of cake gitu, sesuatu yang mudah dan asyik. Nah ini insya Allah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan akan lebih mudah terserap gitu. Dan kalau kalian ada pertanyaan, ada komentar gitu, silahkan ketik, type di kolom komentar, dan insya Allah akan saya bahas atau saya bales gitu. Dan terima kasih banyak atas semuanya, atas perhatiannya. Sehat selalu buat teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe ya. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.